Siti Kalsum dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium kelas D tingkat 1. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai organ reproduksi. Mari kita simak video saya berikut ini. Penis dibungkus oleh kulit luar yang disebut foreskin atau preputium. Pada saat akan memasuki masa remaja, kulit pembungkus bagian kepala penis ini akan dibuang yang disebut dengan proses sirkumsis atau disunat. Fungsi sunat adalah untuk mencegah penumpukan kotoran di daerah kepala penis. Dalam penis terdapat satu saluran uretra. Saluran ini untuk mengeluarkan sperma dan mengeluarkan urin. Tetapi pengeluaran urin dan sperma tidak akan terjadi secara bersamaan karena sudah diatur sedemikian rupa oleh tubuh kita. Di dalam sperma ada juga skrotum dan testis. Nah, skrotum adalah kulit pembungkus luar yang berfungsi mengatur suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Testis juga berfungsi untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon seksual yaitu testosteron. Produksi sperma dimulai saat masa pubertas, biasanya di kisaran usia 11-15 tahun. Nah teman-teman, ada juga yang dinamakan epididymis yang berjumlah 2 buah yang berfungsi sebagai tempat untuk pematangan sperma, tempat penyimpanan sementara sebelum sperma dikeluarkan. Ada juga 2 vas differentia yang berfungsi sebagai tempat transport atau jalan sperma. Dan nanti akan juga melewati ejakulator ductus. Ejakulator ductus ini berfungsi untuk mengantarkan sperma ke penis dan kemudian dikeluarkan atau biasa disebut ejakulasi. Dan yang terakhir ada 3 kelenjar dalam sistem reproduksi laki-laki, yaitu ada 2 seminal vesicles yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi sperma agar pergerakannya baik, dan 1 buah kelenjar prostat, di mana yang berfungsi untuk menghasilkan cairan dan membantu sperma tetap bertahan pada pH asam pada saat cairan vagina. Dan yang terakhir adalah 2 buah bulb uretra yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang berperan sebagai pelumas pada saat melakukan hubungan seksual. Anatomi sistem reproduksi wanita. Pertama, mari kita bahas mengenai organ reproduksi wanita pada bagian luar. Pada bagian luar organ reproduksi wanita ada bernama monis pubis, clitoris, labiul majora, labiul minora, urethra opening, ada hymen, vagina opening, dan anus. Yang kedua ada organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada serviks, di mana serviks merupakan hasil lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim. Selain itu, serviks juga berfungsi untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Kedua, ada rahim. Rahim yang berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Rahim akan mengalami perubahan setiap bulannya yang disebut sebagai menstruasi. Jika sel telur telah dibuahi oleh sperma, maka terjadilah kehamilan. Selanjutnya ada tuba fallopi, di mana saluran yang dilewati sel telur dari
telur menuju rahim pada saat sel telur telah dibuahi. Tubola Fallopi ini juga adalah tempat terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Indung telur. Indung telur berfungsi menghasilkan satu sel telur secara bergantian tiap bulannya. Selain itu, indung telur juga berfungsi memproduksi hormon estrogen, hormon progesteron. Hormon ini berfungsi untuk menjalankan reproduksi pada perempuan, salah satunya berperan dalam proses menstruasi atau pada saat perempuan tersebut hamil. Nah, sekian dulu video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.